kasih ruang. Oke kawan-kawan, dipersilakan Bapak Anies Baswedan dan Bung Winarso. Mundur lagi. Gini saja. Anda tetap di sini. Gimana? Media di belakang. Udah keluar sini. Media keluar dulu. Medianya keluar dulu. Buka media biar keluar. Karena metal dulu. Teman-teman media ada di sana. Sebelah sini. Gak ada metal, border media. Kebelah. Gak bisa. Gak ada metal, buka dulu. Mundurin dulu. Ini buka dulu, buka. Enggak, mobilnya mundurin dulu. Mobil mundurin. Tadu, ya. Biar media di sini. Bang. Ini jatuh. Sorry. Jangan, kabel itu kabel. Itu kabel jangan ditarik. Jangan. Oh, Mak, gitu. Kabel itu kabel nanti copot. Udah bang. Iya makanya lepas. Ini. Coba dulu ini kabel nanti. Bisa untuk tertib. Tolong kasih ruang. Garda metal agak mundur. Mundur lagi. Mundur, kasih ruang. Kawan-kawan nanti dulu. Kasih ruang. Mundur. Bung Winarso kasih ruang untuk masuk. Itu yang di belakang Bung Winarso kasih ruang. Duduk. Awas, taruh tangan dulu. Duduk semua. Awas, kasih ruang buat Bung Winarso. Bang, izin bang. Awas, media jangan dorong-dorongan. Kita kasih ruang. Yuk, kawan-kawan semua yang ada di belakang. Ya, tahan semuanya, duduk dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, duduk. Ya, kawan-kawan, kita kasih aplaus untuk Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Izin bawa bang. bersama tersangka SPI dan jajarannya. Selanjutnya kita serahkan mic ini kepada Bung Winarso. Kepadanya dipersilakan. Jangan dorong. Pak, sini Pak, bisa Pak. Masuk sini Pak. Sini bisa Pak. Sini. Ada mau masuk. Masih mau masuk. Dah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Izin mas, tukeran mas. Terima kasih kawan-kawan media. Maaf. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita seorang tokoh, diam dulu, mau tenang, tertib. Seorang tokoh yang tiap siang dan malamnya selalu berpikir bagaimana maju kotanya dan bahagia warganya. Kawan-kawan, saya berdiri di sini saksi atas semua kebijakan-kebijakan yang pernah dibuat oleh Pak Anies selaku Gubernur DKI Jakarta yang memang sangat berpihak kepada masyarakat kecil. Hari ini kita mengharapkan ada statement dan juga ungkapan dari Pak Gubernur terkait dengan SK UMT yang sudah ditetapkan, yang mana kita tahu sangat tidak menguntungkan dan tidak layak bagi kita. Mudah-mudahan hari ini ada secercah harapan. Kita melihat sekali lagi
keberpihakan Pak Gubernur terhadap buruh di DKI Jakarta. Saya minta kawan-kawan tetap tertib, dengarkan dengan seksama, dan jangan nyeletuk-nyeletuk ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang saya hormati, saya ingin mengulang pesan saya bahwa kita di Indonesia ini memiliki begitu banyak masalah, tantangannya banyak, tapi kita juga punya banyak orang-orang yang peduli untuk menyelesaikan masalah. Karena itu saya ingin sampaikan terima kasih teman-teman semua. Buruh jumlahnya ada ratusan ribu, ada jutaan, tapi teman-teman memilih hadir ke sini untuk memperjuangkan nasib buruh. Terima kasih. Terima kasih. Yang kedua, saya sudah mendengar apa yang tadi disampaikan oleh Mas Winarso. Mas Winarso dan teman-teman, kita bertemu bukan pertama kali, beberapa kali, berkali-kali. Dan kita memang ingin agar semua yang di Jakarta bisa merasakan kesejahteraan. Termasuk buruh, betul? Kita semua ingin itu. Jadi kami pun punya pandangan yang sama, teman-teman. Boleh saya cerita ya? Boleh ya? Boleh ya? Jadi minggu lalu kami mengirimkan surat kepada Menteri Tenaga Kerja. Kami melihat PP 36 yang formulanya diberikan untuk seluruh Indonesia. Kami semua terima formulanya, kami semua terima angkanya. Bila diterapkan di Jakarta, maka buruh di Jakarta hanya mengalami kenaikan sebesar Rp38.000. Betul? Kami pun melihat angka ini adalah angka yang amat kecil dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2021, tahun ini ketika kita putuskan tahun lalu, itu kenaikannya 3,2%. Tahun-tahun sebelumnya di Jakarta itu kenaikan UMP 8,2, 8,7, 8,0, 8,5. Tahun lalu memang ada krisis, betul? Karena itu memang turun. Kita masuk akal menjadi 3,2. Tetapi ketika ditetapkan di tahun 2022 hanya 0,85%, kami pun berpandangan ini angka yang terlalu kecil untuk buruh di Jakarta. Jadi teman-teman semua, saya memang terbiasa bekerja untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk mengumbar masalah. Betul? Jadi ketika ada ini, apa yang kita lakukan? Kita bersurat kepada Kementerian Tenaga Kerja. Kita mengatakan formula ini tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta. Formula ini kalau di Jakarta tidak sesuai, karena itu kita mengirimkan surat sesuai dengan prosedur bahwa formulanya harus memberikan rasa keadilan. Jadi itu sudah kami kirimkan dan sekarang kita sedang fase pembahasan. Fase pembahasan, kita berkeinginan agar di Jakarta baik buruh maupun pengusaha merasakan keadilan. Betul kan? Kan adil itu harus semuanya, bukan yang harus adil. Kita tahu selama pandemi ini ada sektor-sektor yang memang mengalami kesulitan luar biasa, betul? Tapi ada juga sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan, betul? Nih, yang bikin masker tumbuh tidak? Tumbuh. Tapi yang hotel tumbuh tidak? Tidak. Jadi ada situasi di mana sebagian merasakan pertumbuhan, sebagian merasakan pengurangan, betul ya? Nah, karena itulah kita tahun lalu mengambil kebijakan. Ada yang memang dibijakan naik, ada yang memang tetap, karena mengikuti situasi tiap sektor yang berbeda. Jadi teman-teman sekalian, kami memahami dan saat ini kami sedang sama-sama memperjuangkan agar UMP di Jakarta naik lebih tinggi daripada yang formula yang ada sekarang. Oke. Dan itu sudah kita kirimkan karena kita harus bekerja mengikuti prosedur, betul tidak? Karena itu saya minta teman-teman semua
sampaikan ini juga dengan tertib. Saya terima kasih bahwa teman-teman datang ke sini dengan tertib, dan ini menjadi contoh bahwa memperjuangkan kebenaran dilakukan dengan cara yang benar, dilakukan dengan cara yang baik, dan biarkan buruh jadi contoh buat semuanya. Jadi teman-teman, Mas Minarso dan seluruh teman-teman KSPI, saya ingin sampaikan terima kasih. Kita hari ke depan akan bahas ini. Perlu saya sampaikan, tanggal 20 harus dikeluarkan. Kenapa harus dikeluarkan? Karena ketentuannya mengharuskan harus keluar keputusan gubernur sebelum tanggal 20. Bila tidak mengeluarkan, maka jadi melanggar. Karena itu kami keluarkan yang masih sesuai dengan PP 36. Sambil kita mengirimkan surat, kami terpaksa keluarkan keputusan gubernur ini, karena bila tidak dikeluarkan maka dianggap melanggar. Tapi kami bilang ini tidak cocok dengan situasi di Jakarta, dan itu yang sudah kita lakukan. Jadi saya minta teman-teman bantu kepada kita untuk bisa sama-sama nanti membuat ini tuntas, dan semoga nanti kita akan dapat hasil yang optimal. Amin. Jadi nanti teman-teman semua, kita ingin agar kesepakatan segera bisa terbuat, segera terwujud, dan nantinya di Jakarta akan bisa merasakan keadilan. Karena ada yang berbeda Jakarta dibanding dengan provinsi lain. Kalau di Jakarta itu UMP ditetapkan tidak ada upah minimum kabupaten dan kota, betul kan? Kalau di tempat lain berhenti di provinsi UMP-nya, lalu kabupaten kota masih bisa bikin keputusan, betul? Di Jakarta tidak bisa, dan itu yang membuat mengapa kita perlu membuat ini lebih baik daripada yang ada sekarang. Jadi teman-teman, kami paham, kami mengerti, dan kami perjuangkan sekarang. Ya, doakan ini bisa tuntas.